Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Valeria Ola, NIM 191106895, kelas manajemen A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalim, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah MPI. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai strategi promosi internasional. Strategi promosi adalah upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Jenis-jenis strategi pemasaran internasional. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua, merek. Yang ketiga, komunikasi pemasaran terpadu. Yang keempat, manajemen hubungan konsumen. Yang kelima, pengembalian investasi. Dan yang terakhir adalah pemasaran jaringan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. CO branding atau merek, yaitu upaya pemasar untuk meningkatkan ekuitas merek antara lain dengan sponsor, merek produsen. Lisensi dan strategi CO branding adalah suatu kombinasi, perpaduan, atau kerjasama antara dua brand atau merek pada satu produk atau jasa yang sama. Komunikasi pemasaran terpadu yaitu sebuah proses perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategis dari berbagai elemen komunikasi. Manajemen hubungan konsumen yaitu merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan, mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kesetiaan pelangganan. Pengembalian investasi yaitu adalah return on investment, yaitu jumlah pendapatan yang dinyatakan dalam persen terhadap modal perusahaan, yakni modal dibagi pendapatan sebelum pendapatan bunga, pajak, dan dividen. Ditunjukkan untuk menilai alternatif penggunaan modal terbalik. Penggunaan modal terbaik untuk mengarahkan perhatian manajemen kepada pelaksanaan secara keseluruhan. Pemasaran jaringan yang dikenal juga sebagai multi-level marketing atau MLM adalah model bisnis yang memungkinkan kontraktor independen memasarkan produk suatu perusahaan secara langsung dan mendapatkan komisi untuk produk yang berhasil mereka jual. Langkah strategi memasuki pasar internasional. Yang pertama, analisis lingkungan internasional. Yang kedua, penetapan tujuan dan kebijakan. Yang ketiga, sasaran pasar internasional. Yang keempat, program pemasaran. Yang kelima, organisasi pemasaran. Dan evaluasi dan pengendalian. Strategi promosi produk melalui media sosial ke luar negeri. Jadi kita harus memiliki website perusahaan sendiri, membuat semua akun media sosial Anda, membuat Facebook fanpage, melakukan promosi online sesering mungkin, bergabung dengan pasar online internasional, dan memahami prosedur ekspor impor. Jadi pasar internasional itu ada beberapa kelompok. Kelompok pertama, kelompok pasar Eropa,
Yang kedua, kelompok pasar Timur Tengah. Yang ketiga, kelompok pasar Asia. Yang keempat, kelompok pasar Amerika Utara. Yang kelima, kelompok pasar Amerika Latin. Dan yang terakhir adalah kelompok pasar Afrika. Strategi memasuki pasar internasional. Jadi ada beberapa pilihan untuk strategi agar kita bisa memasuki pasar internasional. Ada ekspor, yaitu pasif maupun aktif. Dalam ekspor pasif, eksportir menunggu pesanan atau menemukannya secara kebetulan. Eksportir aktif mengembangkan strategi pemasaran yang memberikan gambaran yang luas dan jelas tentang pasar luar negeri. Licensing adalah salah satu strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Perusahaan memiliki perjanjian dengan pemegang lisensi di pasar internasional. Joint venture. Secara sederhana, joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Sistem ini biasanya berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, kecuali para pihak memutuskan untuk terus bekerja sama. Direct investment, yaitu ada secara langsung dan tidak langsung. Investasi tidak langsung, di mana investor dapat melakukan investasi, namun tidak terlibat secara langsung dan cukup dengan memegangnya dalam bentuk saham atau obligasi. Sedangkan secara langsung adalah di mana investor dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan. Investasi ini melibatkan aset-aset real atau real assets yang melibatkan aset berwujud, misalnya pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.